Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita akan belajar tentang sistem endokrin. Sebelum kita mulai belajar, izinkan aku untuk perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, namaku Karunia Setianingrum. NIM 200205020, kelas 20A1. Rekam medis dan informasi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Lisdiah Dewi Arini. Hal-hal yang akan kita pelajari tentang sistem endokrin yang pertama adalah pengertian endokrin dan hormon. Yang kedua adalah penjelasan berbagai kelenjar dan hormon. Yang ketiga adalah sifat-sifat hormon. Dan yang terakhir adalah patologi sistem endokrin. Sebelum kita masuk ke materi, udah pada paham belum sih apa itu sistem endokrin? Jadi, sistem endokrin adalah kelenjar yang memproduksi zat kimia. Nah, zat kimia yang diproduksi itu adalah hormon. Selanjutnya adalah pengertian fungsi dan cara kerja hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau sekelompok sel yang menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lainnya atau reseptor. Selanjutnya itu adalah fungsi hormon. Hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Sedangkan untuk cara kerja hormon itu secara parenkim atau efek di sekitar sel, autokrin, efek di sel penghasil, dan endokrin, efek di sel yang jauh. Dan biasanya melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Untuk selanjutnya ada faktor regulasi. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Yang selanjutnya dikirim ke lobus anterior atau bagian terbesar dari hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada dua faktor regulasi. Yang pertama, faktor pelepasan. Itu menyebabkan kelenjar pituitari mensekresi hormon tertentu. Dan yang kedua adalah faktor penghambat. Dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Kita akan mempelajari berbagai kelenjar. Yang pertama ada pineal, hipotalamus, pituitari atau hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenalin, pankreas, ovarium, dan testis. Selanjutnya akan kita pelajari lebih dalam lagi. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Disebut master of glad atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis ada gonadotropin yang mengatur kelenjar gonad atau kelamin. Yang kedua ada somatotropin untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga ada titotropik itu untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Yang keempat ada kortikotropin untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang selanjutnya kelima ada prolaktin merangsang produksi air susu. Yang keenam ada MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna pigmen. Yang ke-7 ada antidiuretik atau ADH itu untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Yang ke-8 ada oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Hormon melatonin berfungsi seperti obat tidur, memperbaiki kulit ketika tidur malam, melegakan tekanan karena keletihan, dan mengoksidasikan radikal bebas. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar yang menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi. Yang kedua adalah kalsitosin itu untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Fungsi kelenjar tiroid adalah
Yang pertama, membantu pertumbuhan normal dan fungsi otak pada bayi. Yang kedua adalah membantu tumbuh normal organ. Yang ketiga adalah menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan mereabsorpsikan kalsium dari ginjal. Yang keempat ada kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon aldosteron yang berfungsi meningkatkan penyerapan kembali ion natrium dari ginjal. Yang kedua, kortisol mengatur respon stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga ada androgen, bahan baku testosteron. Bagian medulanya itu menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Hormon DHA. Fungsi hormon DHA adalah meningkatkan daya ketahanan dan mencegah berjangkitnya bakteri, menjaga fungsi hati dan organ-organ lainnya, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah, serta untuk pencegahan kencing manis. Yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di antara mediastinum di belakang tulang dada. Fungsi kelenjar timus adalah mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Kelenjar pankreas terdapat pada pula Langerhans, terdiri atas sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon, berfungsi untuk mengaktifkan enzim untuk mengurangi glikogen menjadi gula darah, dan sel beta menghasilkan insulin, berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah. Yang ketiga, membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa. Yang keempat, membantu proses menyimpan glukosa berlebih dalam hati. Kelenjar testis. Kelenjar testis menghasilkan dua hormon. Yang pertama, hormon relaksin yang berfungsi untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua ada hormon testosteron untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri-ciri kelamin sekunder pria. Adapun fungsi hormon testis, yang pertama mengawali keinginan seks, yang kedua merangsang pembesaran otot tulang, kulit, dan organ seks, yang ketiga merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelelakian, yang keempat menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. Yang kedelapan adalah kelenjar ovarium, menghasilkan dua hormon. Yang pertama hormon estrogen yang berfungsi menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, dan menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat bagi termasuk kelembapannya. Yang kedua ada hormon progesteron, mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Sifat-sifat hormon. Yang pertama hormon setempat hanya berpengaruh pada organ setempat. Yang kedua ada hormon umum. Yang pertama itu diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. Yang kedua sebagian besar disekresikan oleh kelenjar endokrin menuju darah dan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Selanjutnya adalah patofisiologi sistem endokrin. Yang pertama pada hormon kelenjar hipofisis. Yang pertama adalah gigantisme. Gigantisme adalah gangguan pada orang dewasa saat kelenjar hipofisis menghasilkan hormon pertumbuhan terlalu banyak. Yang kedua adalah akromegali, adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak tumbuh sangat tinggi dan besar sehingga terlihat seperti raksasa. Kemudian ada kelenjar tiroid. Yang pertama adalah hipertiroid.
Contoh penyakitnya adalah penyakit gondok, yaitu pembesaran yang cukup besar pada leher bagian depan atau samping. Yang kedua adalah goiter. Goiter adalah pembesaran pada kelenjar tiroid. Yang kedua adalah hipotiroid. Contohnya adalah kretinisme. Kretinisme adalah kondisi pertumbuhan fisik dan mental yang sangat terhambat karena penyakit hipotiroidisme bawaan yang tidak dapat diobati. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Penyakitnya adalah diabetes mellitus, penyakit yang disebabkan gangguan hormonal atau hormon insulin. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Gangguan pada wanita adalah gangguan menstruasi. Yang kedua, kanker genitalia. Yang ketiga, endometriosis atau kelainan pada lapisan yang berfungsi untuk melindungi rongga kehamilan. Selanjutnya pada laki-laki ada hipogonadisme, adalah penurunan aktivitas kelenjar gonad. Yang kedua adalah kriptokidisme, adalah kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skotrum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya dan semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.